راح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar dan Umar berlomba dalam kebaikan. Pada masa Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dengan membantu orang yang membutuhkan dan menolong orang-orang yang teraniaya. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang gigih bersaing dalam amal kebaikan yang mulia ini, yang pelakunya mendapat kebaikan besar di dunia dan banyak pahala di akhirat. Ada sebuah kisah yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar mengawasi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Lalu dia melakukan 2 kali lipatnya, sehingga dia mendapat kebaikan dan berbuat lebih dari Abu Bakar dalam kebaikan. Suatu hari Umar mengawasi Abu Bakar di waktu fajar. Sesuatu menarik perhatian Umar. Saat itu Abu Bakar pergi ke pinggir kota Madinah setelah melakukan sholat subuh. Abu Bakar mendatangi sebuah gubuk kecil beberapa saat itu. Lalu dia pulang kembali ke rumahnya. Umar tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam gubuk itu dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di sana. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan Abu Bakar kecuali rahasia gubuk tersebut. Hari terus berjalan. Abu Bakar tetap mengunjungi gubuk kecil di pinggir kota itu. Umar masih belum mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar di sana. Sampai akhirnya Umar memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk itu sesaat setelah Abu Bakar meninggalkannya. Umar ingin melihat apa yang ada di dalam gubuk itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Manakala Umar masuk ke dalam gubuk kecil itu, Umar mendapatkan seorang nenek tua yang lemah tanpa bisa bergerak. Nenek itu sudah buta kedua matanya. Tidak ada suatu pun di dalam gubuk kecil itu. Umar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dia ingin mengetahui apa hubungan antara nenek tua itu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar berkata, "Apa yang dilakukan laki-laki itu di sini?" Nenek menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahui, wahai anakku." Setiap pagi dia datang membersihkan rumah ini dan menyapunya. Dia menyiapkan makanan untukku, kemudian dia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Umar menekuk kedua lututnya dan kedua matanya basah oleh air mata. Dia mengucapkan kalimatnya yang masyhur. "Sungguh engkau telah membuat lelah khalifah sesudahmu, wahai Abu Bakar." Masya Allah, sungguh luar biasa kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita bisa mencontoh walau hanya sedikit kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada nenek tua itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah sejauh perjalanan 500 km kurang lebih. Beliau menempuh perjalanan yang sangat sulit bersama dengan Abu Bakar. Maka ketika hari Jumat Rasulullah tiba di Kubah, dan disitulah Rasulullah tinggal selama 3 hari dan mendirikan Masjid Quba di situ. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Rasulullah Muhammad SAW tiba di Madinah pada hari Senin
disambut dengan antusias oleh masyarakat Madinah dan muhajirin dari Mekah. Mereka menyambut Rasulullah dengan menyanyikan syahdu-syahdu yang sangat terkenal saat ini, yakni Tola'al Badru Alaina. Maka ketika sampai di Madinah, masyarakat banyak yang menginginkan Nabi tinggal di rumahnya. Maka Rasul pun menentukan bahwa unta inilah yang akan menentukan didirikannya sebuah masjid. Dan unta tersebut berhenti di perkebunan milik dua anak yatim Bani Najjar. Maka disitulah akan didirikan Masjid Nabawi hingga kini. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori beberapa hari lamanya. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.